Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang kasus printer yang mengalami mati total. Kasus printer di sini printer Epson L120. Jadi mainboard yang ada di hadapan kita ini yaitu mainboard printer Epson L120. Jadi kasusnya printer atau mainboard ini sebelumnya itu mati total. Jadi printernya datang ke tempat servis saya dan saya coba nyalakan, ternyata printernya mati total. Oke, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan printer mati total. Yang pertama, untuk kita lakukan tes atau mengecek power supply atau adapter printernya. Namun sebelum kita mengecek power supply-nya atau adapternya, alangkah baiknya kalian mencoba untuk mengganti dulu atau menggunakan kabel power yang lain. Barangkali kabel powernya yang bermasalah. Apabila kabel powernya sudah diganti namun tetap juga mati, selanjutnya kalian cek ini power supply atau adapternya. Jadi kalian bisa ganti menggunakan adapter printer yang serial yang lain, itu bisa seri L121, 360, 220, 221, ya itu sama adapternya. Kemudian setelah kalian ganti ini adapter ini namun juga masih mati, coba kalian cek di kabelnya, kabel yang menghubungkan dari adapter ini ke mainboard. Biasa itu ada yang putus, itu sering terjadi pada printer. Kemudian namun apabila setelah kalian cek juga masih tetap mati printernya, kalian cek di switch on off nya. Jadi kalian hubungkan kabel powernya, kalian coba nyalakan menggunakan pinset manual begini ya. Kita hubungkan seperti ini, dihubungkan secara manual atau dikoneksikan secara manual on off nya. Namun apabila tetap mati, kemudian kalian cek ini transistor. Yang sering terjadi kasus printer mati total itu juga yang menyebabkan salah satunya adalah ini transistornya. Jadi bisa kalian ganti atau kalian cek dulu apakah dia normal, apakah dia terjadi short atau tidak, seperti itu ya. Jadi coba kalian cek. Jika terjadi short, saya menggunakan multimeter di sini ya. Kalian cek di kaki-kakinya ini. Kalau terjadi short, maka dia akan bunyi. Kalau untuk multitester yang digital seperti ini ya, bunyi akan seperti itu. Nah, di sini tidak bunyi karena ini sudah normal, sudah saya perbaiki. Setelah itu, apabila di sini bunyi, kalian langsung ganti saja ini transistornya, kalian langsung ganti. Di sini transistor ada dua jenis, ada kode Q2 dan ada kode Q1. Kode Q1 ini biasanya nomornya transistornya nomornya C6144. Ini kode transistor Q1. Letaknya dari sini ya, sebelah kanan ini. Oke,
Untuk yang transistor yang kedua ini atau Q2 nya itu nomornya A General 4 A General 2 A General 2 itu transistor untuk kode yang ini, kode yang Q2. Nah kalian coba ganti yang ini kalau kalian temukan short. Oke. Dan boleh juga pada kasus yang lain yang rusak, biasanya juga ini IC power, bisa kalian ganti IC power. Oke, saya sekarang terangkan kenapa ada mainboard di sini. Mainboard ini printernya datang dalam posisi mati ya, dalam posisi printer itu tidak bisa nyala, mati total. Dan saya bongkar, saya cek satu persatu sesuai dengan langkah yang saya sebutkan tadi. Setelah saya ganti semua, cek semuanya, saya dapatkan di sini di transistornya itu short. Saya dapatkan di mainboard ini transistornya short. Jadi saya contohkan ya, ini saya contohkan di mainboard yang ini. Nah jadi mainboard ini itu mainboard yang short ya, rusak. Jadi kalau kita tes seperti ini ya, jadi ya short. Oke. Dan kemudian printer ini mainboard ini maksudnya saya ganti transistornya, dua-duanya saya ganti. Setelah itu saya coba nyalakan, dia mau nyala indikator lampu powernya, namun dia cuma menyala kira-kira 1 detik, menyala langsung tiba-tiba langsung mati lagi. Jadi kondisinya seperti itu. Dinyalakan, setelah saya ganti transistor 2 ini, dinyalakan, tombol powernya ini menyala, langsung menyala. Saya sudah senang menyala, tapi ternyata dia cuma menyala hanya beberapa detik atau kira-kira 1-2 detik, kemudian mati lagi. Dan saya tes kembali, saya ukur kembali transistornya, dia kembali short. Jadi setelah saya ganti transistor, saya nyalakan, menyala, kemudian mati. Saya ukur transistornya, dia kembali short. Oke. Kemudian saya periksa dan saya coba ganti IC power. Ini ya, yang ini entah apa namanya bagi kalian yang lebih tahu di bidang elektronika ini, di bidang komponen elektronika. Saya coba ganti IC powernya. Itu pun saya ganti menggunakan IC power yang second, yang bukan baru, tapi kondisi masih bagus. Dan saya ganti ini IC powernya, dan juga saya ganti kembali transistornya karena dia sudah short ya. Tadi ketika saya nyalakan dia short kembali. Setelah saya ganti semuanya, kemudian saya coba nyalakan, dan dinyalakan, saya hubungkan kabel power dan dinyalakan. Ternyata alhamdulillah menyala. Dan akhirnya mainboard ini normal. Yang sebelumnya saya sudah hampir buang, ganti menggunakan mainboard baru, tapi saya coba ganti ini, dan saya kembali ganti lagi ini transistornya. Akhirnya printer ini sudah kembali normal atau kembali hidup. Jadi seperti itu ya pengalaman, atau ya begitulah pengalaman, boleh dibilang pengalaman lah, yang saya bagikan kepada kalian teman-teman yang mungkin baru belajar servis
sama-sama kita baru belajar servis. Jadi saya sharing kepada kalian agar siapa tahu kalian menemukan masalah yang sama seperti saya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan cara mengatasi printer yang mati total. Oke, printer ini sudah menyala dan kita tinggal rakit ke printernya, kita tinggal pasang dan kita coba print, mudah-mudahan kembali normal. Oke, sampai sini saja ya tutorial informasi mengenai printer yang mati total, printer Epson L120. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.